Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah yang sangat menghargai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita berbanyak selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyertakan diri kita senantiasa terlibat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu dan sebagaimana menjauhkan jemaah subuh sama-sama kepada Allah. Pada kesempatan inilah saya pribadi bilang semalam salah satu santri yang mendengarkannya namanya Pak Arul mendengarkan diri niatnya dari malam Pak maghrib tadi malam cuma subuh lah yang bisa dilakukan. Sekarang kami berada di Masjid Bapak. Kami jamaah dari Kecamatan Bupane. Iya, ada orang dari belajarlah menunaikan hak saudara ini yang kedua. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Ya ini merupakan arahan dari pusatnya Masjid Hidayah yang terletak di Bandung. Ini merupakan kerjasama sila. Hari ini kami datang dari Jerman, nanti orang dari Jerman datang dari kita. Begitu Pak sekarang ini menjawab untuk mensukseskan bahwasanya nanti ada istimewa dan istimewa di Lampung tanggal 28, 29, 30 November yang akan menghadirkan 5 juta jiwa dan membentuk 15.000 jemaah. Kita ini Pak yang menggerakkan. Kalau bukan kita siapa lagi yang enggak digerak-gerakkan nggak akan tunai. Inilah kedatangan kami yang pertama bahwasanya ada satu kalimat yang mengikat kita. Kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini apabila jauh saling mendoakan, kalau dekat saling mengingatkan. Ya Pak ya. Kalimat ini merupakan Allah Subhanahu wa taala hantar 124.000 nabi untuk menyampaikan kalimat ini. Supaya apa? Supaya kalimat ini ada kebahagiaan. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tu'minu. Hai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah niscaya. Mulai dari siapa Pak? Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya ada kebahagiaan. Salah satu nabi namanya Nabi Musa. Wahai Allah, adakah kalimat yang lain? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Itu kalimat yang lain. Wahai Musa, letakkanlah sekiranya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Diletakkan satu timbangan dan satu kalimat
secara ikhlas satu kalimat di timbangan yang lain, maka 7 lapis kali 7 lapis akan memberatkan timbangan kalimat. Saking beratnya ini Pak, saking beratnya kalimat ini yang membuat kita kesalahan. Man matallahu wa ya'lamu annahu la ilaha illallah wa jangan. Barang siapa tak mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di jalan bermusuhnya. Dan ini pernah ditanyakan Pak waktu ini sama Maulana Yusuf kalau dia yang berdua itu. Islam ini tidak jelas ya. Secara kertas kalimat ini pernah bisa berarti. Tapi kita kita olah ya. Letakkan satu kalimat Allah. Kemudian pembakaran betapa lagi begitu. Tetap berat kalimat lain. Apa kata Maulana Yusuf? Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan satu kali, ini pasti tetap berat kalimat itu. Ini Pak, mereka hanya pandai-pandai saja Pak. Walaupun mereka levelnya sudah S3, S4, tapi kalau hanya berdasarkan pemikiran sendiri, ya itu masa berhala sebenarnya masa berhala sebenarnya habis itu 3 roti 5. Kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah Malik yang Maha Menciptakan, Allah Malik yang Maha Menguasai, Allah Malik yang Maha Memiliki. Apabila ada kalimat ini, sifat ini kita sampaikan, jika dengar kita ulang akan menimbulkan sifat kemenangan, akan menimbulkan melepaskan sifat kebohongan kita ini kita kalahkan dengan agama. Bahwasanya meyakini bahwa satu-satunya jalan bahwasanya kebahagiaan kesuksesan manusia hanya dengan amal agama. Manakala manusia mengamalkan agama dia akan bahagia. Kalau dia tidak mengamalkan agama dia akan binasa. Dia letakkan pada agama, matanya diletakkan pada agama. Orang yang tidak meletakkan pada agama binasa. Nah, mata ini Pak terbatas. Yang jauh tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa lihat. Ya Pak ya, semakin jauh bahkan di depan mata kita tidak bisa lihat. Tapi mata kita letakkan pada agama, akhirat benar. Ya kan Pak? Mampu kita menjalankan agama. Begitu juga pendengaran kita. Pendengaran kita apabila kita tidak berdasarkan kemauan diri kita sendiri ya, akan binasa kita Pak. Tapi apabila karena sifatnya terbatas, makin jauh kita tidak bisa mendengar. Tapi kalau kita letakkan pada agama, kita mendengar kabar akhirat, kabar sejarah. Begitu juga pemikiran kita itu terbatas. Orang yang berlandaskan kepada pemikiran yang berdasarkan pemikirannya dia merasa dia seperti itu. Dia menganggap dia tidak melihat dia matahari sebesar ini matahari. Kalau bisa sebesar jumlah atau apa. Tapi kalau dia letakkan pada agama, dia akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Inilah Pak, maknanya kalimat la ilaha illallah harus kita ucapkan dalam diri kita. Apabila kalimat sifat-sifat Allah kita sebut, Allah Sami yang Maha mendengar, Allah Basir yang Maha melihat, Allah Alim yang Maha mengetahui. Apabila sering dengar, sering disampaikan berulang-ulang, maka timbul di dalam diri kita sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu. Sesungguhnya Allah akan bersama kita setiap perbuatan kita. Diri Allah, semua perbuatan kita, permintaan kita dibenarkan oleh Allah. Allah mengetahui semua perbuatan kita. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanya diri kita, seberapa besarkah takjubnya kita mengagungkan kalimat Allah? Bergetarkah hati?
Ingat Pak. Dan baru rangkaian daripada kalimat la ilaha illallah ini adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah, meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat hanya dengan cara Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah. Niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni dosamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memperbaiki diri. Akan Allah perbaiki diri kita dengan cara belajar berindah Rasulullah SAW. Kita yang terbatas ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita disebut nama Allah tidak berdekat kita. Apabila nama Rasulullah, perjuangan Rasulullah tidak tersentuh dalam diri kita, dan kamu akhirat tidak kita rasakan. Maka banyak-banyak Pak kita sebutkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebutkan salah satu ini supaya apa? Supaya kamu akhirat itu nampak di hadapan kita, sehingga kita betul-betul menyampaikan bahwa kita hidup di dunia yang sementara ini, hidup di bumi Allah ini yang diberi makan oleh Allah, diberi pakaian oleh Allah. Apabila ditunjuk aja bagi dalam Islam, mampu bermasih sama. Takut kalau tidak taat sama Allah. Bah, agama menjadikan bahwasanya dunia ini sementara Pak. Sementara dunia ini kita lihat tetangga kita sudah meninggalkan kita, orang kampung kita sudah meninggalkan kita, keluarga kita telah meninggalkan kita, dan mereka yang telah meninggalkan kita sudah berapa lama dan tidak ada kembali. Kenapa akhirat ini selamanya? Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia akan kita tinggalkan, akhirat selamanya akan kita datangi. Perlu berusaha. Makanya iman amal soleh. Siapa yang menunjukkan iman amal soleh? Tentu dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Makanya Nabi datang kemari, belajar menunaikan hak saudara, belajar mencintai saudara kami sebagaimana mencintai diri kami sendiri. Apa yang disampaikan tadi dalam bahasa ini, dalam bahasa ini ada juga bahasa kampung. Boylah dan mesti senang, kok mesti didatangi kuning. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada sebagian dari saudara-saudara kita tidak memahami dosa yang paling besar itu adalah dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat. Di zaman kami dosa ada seorang wanita ini melaporkan dosa besarnya kepada Nabi Musa AS. Nabi semua aku telah berdosa, Allah kepada aku, ceritakan Nabi kepada dosa ini wanita yang sudah bersuami, aku benci. Setelah itulah anak, maka aku membunuh. Mendengar itu Nabi Musa terperanjat, berpaling Pak. Ketika berpaling Nabi Musa alaihissalam berpaling, wanita itu merasa tak ada harapan hidup karena seolah-olah tak mendapat ampunan. Langsung Pak Nabi Musa, wahai Nabi Musa, siapa yang memberi ampun? Allah. Mengapa engkau tidak memberi petunjuk? Masih bisa diberi petunjuk kepada sudah sering membunuh anak masih bisa diberi petunjuk kepada
bahwasanya dosa yang paling besar setelah syirik yaitu meninggalkan sholat. Dosa yang paling besar setelah syirik apa Pak? Meninggalkan sholat. Itulah dosa yang paling besar Pak. Tapi saat ini Pak, ada yang sepertinya ngomong, wah apa sholat di masjid ya kan bilang semuanya gitu. Aku sholat itu Ustaz rupanya Ustaznya sholatnya di rumah. Sholat di rumah Ustaz rupanya Ustaznya di rumah. Padahal Pak, kita ini nama ya'muru masajidullah man amana billahi yaumil akhir wa aqamas shalah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, setelah kita membentuk keimanan kita, yaitu orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Maknanya Pak, masjid Allah itu memang harus dimakmurkan sebagaimana para sahabat telah memakmurkan masjid. Para sahabat itu Pak, begitu Rasulullah dengan sahabat pindah ke Madinah, dibuatlah masjidnya dari dindingnya dari berapa tiangnya dari batu kemudian atap-atapnya daripada daun-daun kurma, tapi lebih banyak orang yang sholat berjamaah daripada tiang-tiang kurma di zaman Rasulullah. Tapi saat ini kita bisa lihat lebih banyak tiangnya itu lebih banyak orang berjamaah. Misalnya tiangnya Pak daripada orang berjamaahnya, maka Pak sebenarnya usaha memakmurkan masjid itu ketika jubur bacaan nampak kali masjid kali saat ini orang sedikit memahami tentang keutamaan masjid Pak. Menceritakan bahwa orang yang di masjid itu seperti bintang-bintang hidayah, sebagaimana mungkin melihat bintang-bintang hidayah. Jangan membicarakannya bahwasanya di masjid itu akan mendapatkan rahmat, kemudian bahasa yang bagus sekali, kemudian teman kembali bermanfaat. Ini sebenarnya di bawah itu, karena orang cerita keuntungan mau bukan dibuat begitu, rasa begitu, maghrib begitu, bisa begitu, buat begitu. Dan ini telah dibuat di dalam Rasulullah SAW. Pertama, kisah sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah ini sholat di masjid, sholat di masjid. Tapi ketika Rasulullah SAW setelah doa terus nanya, mana Sa'labah? Akhirnya para sahabat jawab, Sa'labah wahai Rasulullah, dia sholat tapi dia cepat pulang karena pakaian sholatnya berganti sama istri. Akhirnya Rasulullah mendatangi istri. Biar Rasulullah mendoakan Sa'labah supaya mendapat kebaikan. Ini satu Pak. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah menanyakan seorang sahabat. Sahabat ini kan semua sholat berjamaah. Tiba-tiba ada satu orang yang tak sholat. Didatangi Pak Rasulullah, didatangi oleh Rasulullah. Sahabat itu didatangi sama Rasulullah. Istrinya yang menjawab, mana sekolah? Didatangi semua sahabat itu tak sholat. Bahkan kalau ujur dipapah sama para sahabat, dibawa ke masjid ini diletakkan pada sholat. Kami dalam riwayat Ibnu Mas'ud nanti kita juga nanti baca dalam hadis al disebutkan, kami tidak ada melihat seorang laki-laki pun yang sholat di rumah kecuali orang-orang tapi itu di zaman Rasulullah itu Pak, yang tak sholat cuma bisa sama subuh aja. Kalau dulu sholat Pak, asar sholat Pak, maghrib sholat.
Dia maksudnya zuhur sama dan subuh sama isya. Kenapa alasannya? Ketika itu memang tidak ada lampu, belum datang seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari yang membawa lampu. Dialah yang pencetus lampu sebenarnya itu sahabat Pak. Yaitu Pak, Rasulullah nggak nampak itu katanya. Gelap itu, bisa subuh nggak apa-apa katanya. Tapi bagaimana dengan diri kita? Bapak anak saudara kita, zuhur pun nggak nampak, asar pun nggak nampak, isya pun nggak nampak. Padahal Bapak yang dimuliakan Allah segera, dosa yang paling besar tadi, dosa yang meninggalkan sholat. Saat ini Bapak-bapak, kita melihat saudara-saudara kita berjudi, apalagi di masjid, kita marah ya, marah gitu. Ketika orang itu tidak sholat, kita mau nggak marah. Pada dosa yang paling besar meninggalkan sholat. Saat ini Pak, kita melihat saudara-saudara kita mabuk-mabukan Pak, minum apalagi itu pasti kita marah. Tapi kenapa kalau melihat saudara kita tak sholat malah marah? Seharusnya kita marah karena dosa yang paling besar setelah syirik itu. Inilah para sahabat. Para sahabat itu Pak dipapa Pak untuk sholat di masjid Pak. Saking besarnya nilai pada para sahabat. Makanya belajar kami menunaikan hak saudara. Sebenarnya memang orang yang tak sholat itu diusuli. Bukan hanya sampai di situ Pak. Di zaman sahabat Pak, di zaman Khalifah Umar, ada seorang pemuda namanya Sulaiman. Itulah Pak. Sulaiman ini sholat semalam subuh. Cuma tanya, mana Sulaiman? Tak sholat. Ya, orang subuh nggak sholat Pak Yusuf. Jadi mati kita jadi Pak Yusuf. Ini subuh nggak sholat itu sekali Pak. Ibunya jawab, wahai Anda bermasjid, Sulaiman itu dia sholat semalam subuh sehingga dia tidur. Bahwasanya aku lebih menyukai sholat 2 rakaat subuh daripada sholat semalam subuh. Lebih disukai, karena begitulah besarnya nilai daripada sholat. Sebab Pak, orang yang tak sholat ini Pak, dikatakan seperti orang yang punya badan tapi nggak punya kepala. Kayak mana lah orang yang punya badan nggak punya kepala datang ke rumah kita, apalagi malam hari, ngeri nggak ya? Kayak mana lah Pak, orang yang saat ini orang yang punya badan tapi nggak punya kepala berada di rumahnya ini, kira-kira kayak mana kira-kira Pak kejadian saat ini? Ngeri Pak. Goyang-goyang lapangannya, goyang-goyang atraksinya, semua yang berjalan dan mencampur ini. Orang yang punya tangan, punya kaki, punya badan apa ya, tapi nggak punya kepala. Kira-kira kayak mana Pak? Ngeri kan Pak? Ya begitulah saat ini saudara-saudara kita Pak masih menjadi hewan. Hewan itu Pak, hewan punya kepala, sehingga dia bisa melihat, sehingga karena dia punya melihat bisa kucing. Paham dia Pak? Kita ya kan? Makan dia punya telinga, masih bisa mendengar, bisa dia usus lembu itu Pak, ya kan? Kita bisa usir karena punya kepalanya yang punya lembu. Usus masih dengar ya Pak? Punya mata masih bisa kita angkat ke sana. Kalau saudara-saudara kita ini Pak punya badan tapi tidak punya kepala, ngeri nggak Pak? Ngeri Pak. Makanya dikatakan orang yang besar dosa sehingga mereka sudah hati Pak, sudah hati. Orang yang meninggalkan sholat sudah jelas sudah hati dalam kehidupannya. Tapi kita janganlah sampai seperti itu. Kita menganggap bahwa saudara kita ini kita anggaplah jangan tak punya kepala, tapi matanya telah buta, telinganya telah tuli, mulutnya telah bisu, lagi menuju jurang-jurang neraka, lagi menuju jurang-jurang neraka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita biarkan? Apa kita katakan, woi, sini, sholat subuh deh. Kan nggak bisa dengar. Kemudian apa kita ini kan melihat kan? Kenapa Pak?
mendengar nggak nampak, melihat nggak nampak, diajak bicara nggak ngerti, ya kan? Namanya bisu. Kita anggaplah saudara kita itu masih punya kepala, tapi matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu. Nah, karena kita datang kita bawa supaya membawa keselamatan, bawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Insya Allah, kerjasama kita Pak. Kita hanya beberapa hari di sini. Mudah-mudahan Pak, masjid kita ini sebagaimana masjid Madinah Al-Munawwarah yang hidup dengan amalan bahwasanya Khalifatul Umar Amirul Mukminin katakan perbaikan pada sebuah negeri itu bukan karena ekonominya, bukan karena politiknya, bukan karena kecerdasannya, tapi karena sholatnya. Kalau mau bagus kampung ini, insya Allah, Allah saya pun kepada bapak-bapak saya. Subhanallah kami subhanallah kami